Hello everyone, welcome to our Talks. Mungkin kalian agak aneh dengar nama podcast gue kali ini karena ini namanya Art Talks. I'm not gonna talk about like art, about like something I don't know beautiful, but jadi Art Talks ini adalah salah satu podcast yang gue bangun sendiri. Anjay, kayak udah gede aja podcast lu. Ini video pertama, jadi ini sebenarnya tuh gue sebelumnya udah pernah bikin podcast dan menurut gue di podcast yang sebelumnya gue tuh udah lumayan oke lah di sana udah lumayan pakem juga tapi minusnya gue jarang banget upload. Pertama gue males, kedua gue juga sibuk dan yang ketiga menurut gue di sana tuh gue terlalu terpaku dengan apa ya bahasanya ya kayak gue tuh punya tema di sana tapi kalau di sini tuh enggak, gue lebih santai, gue lebih chilling lah intinya. Di sini tuh kalau misalkan emang ada hal yang bisa gue ceritain ya gue ceritain, kalau misalkan emang nggak ada ya udah. Dan ini sebenarnya kan baru mulai ya. Sebenarnya gitu dari tadi gue udah ngotak-ngatik karena ternyata mic yang gue pakai itu nggak masuk. Gue udah bikin like the whole episodes of this motherfucking podcast but nggak masuk, nggak kerekam. Dan apa ya bahasanya ya, gue gak sakit hati cuman ya udahlah. Hari ini podcastnya itu adalah menceritakan tentang buku yang baru saja gue baca. Gue membaca belum, ini sebenarnya belum selesai tapi dia tuh per bab itu beda orang. Ini bukunya If I Could Tell You One Thing, Encounters with Remarkable People and Their Most Valuable Advice dari Richard Reed. Mungkin ini di Indonesia belum ada yang jual dan gue pun udah sempat nyari nggak ada yang jual. Karena ini emang gue dikasih dari sepupu gue, dia waktu itu lagi transit dan dia sempat beli buku ini katanya. Jadi ini emang apa bahasanya ya, nggak bisa didapetin anjay gila. Tapi kalau misalkan emang kalian mau baca online itu masih ada banget, pasti kalian bisa search di mana-mana itu ada kalau misalkan online. Tapi ya nggak resmi ya, nggak bakal ada yang resmi. Dan satu kutipan yang akan gue ambil hari ini untuk podcast gue itu adalah kutipan dari Terry Waite. Dia itu jadi intinya tuh kayak satu buku ini tuh adalah intinya kayak sebuah advice apa Indonesianya ya, nasihat-nasihat kayak nasihat-nasihat gitu. Jadi biar kita tuh bisa menjalani hidup kita lebih baik lagi. Dan salah satu yang menurut gue paling ngena tadi itu adalah yang barusan gue baca. Omongannya tuh kayak gini, it's the same lesson I learned. Uh, it's the same lesson that I learned in that cell. What you have to do is live for the day. You have to say, now is life, this very moment. It's not tomorrow, it's not yesterday, it's now. So you have to live it as fully as you can, invest in every day. Dan menurut gue itu tuh benar-benar bersinggungan dengan kehidupan kita sehari-hari, di mana kehidupan ya apa yang kita jalani sekarang, bukan kemarin, bukan besok, bukan 12 tahun lagi, bukan 12 tahun lalu, ataupun bukan beberapa hari ini atau beberapa hari lalu. Tapi kehidupan yang kita jalani itu sekarang, di waktu ini. Di waktu kita sedang menjalaninya, kita nggak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Makanya dia bilang di sini invest in very moment. Jadi investasikanlah semua di waktu yang kalian punya. Mungkin kalian bisa lebih dekat sama keluarga kalian, kalian bisa mungkin lebih dekat sama pertemanan kalian, kalian bisa lebih apa ya, jangan don't create like boundaries antara kalian sama keluarga. Karena menurut aku kalian tuh harus benar-benar terbuka sama keluarga, apalagi they know you. Kebanyakan keluarga kayak gitu ya. Mungkin kalau misalkan emang kalian ada family issues, I don't know, I'm so sorry for saying that, but after everything we've been through, menurut aku keluarga itu adalah salah satu orang yang paling nyaman untuk diajak ngobrol, untuk diajak bicara, untuk diajak apa ya, chit chat gitulah. Menurut aku tuh keluarga yang paling nyaman. Terutama aku juga alhamdulillahnya dibekali dengan keluarga yang oke-oke aja. Aku nggak punya masalah yang berat, aku nggak punya masalah yang sampai aku nggak bisa jalani sendiri. Jadi alhamdulillahnya aku punya keluarga yang bisa nemenin aku, yang bisa support aku, yang bisa kasih aku semangat lah gitu intinya. Jadi aku tuh nggak terlalu musingin tentang kehidupan aku, apalagi kayak misalkan kayak nilai, misalkan kayak pencapaian. Keluarga tuh nggak pernah nge-push yang kayak ayo ayo harus 100, ayo ayo harus segini. Kalau aku nggak pernah kayak gitu. Tapi kalau aku sendiri, aku emang
apa ya bahasanya ya, aku tuh nggak, emang tidak pintar dalam mata pelajaran, if you know like kayak MTK, IPA, yang IPA terutama, fisika aku nggak bisa fisika, aku oke dengan biologi, aku not bad di biologi. Fisika nggak, kayak jauh-jauh fisika, lo bukan temen gue. Dan menurut aku hari ini adalah hari yang tidak terlalu buruk karena aku ngerekam ini adalah hari yang aku tidur cukup, aku senang, I smells good, like the whole day. Gue nggak tahu kenapa gue wangi total seharian, bener sewangi itu. Tapi menurut gue tuh kayak tadi wangi wangi gue hari ini gue lagi wangi wanginya. Dan ini hari libur, gak ada yang nyium gue. Kayak endus aku mau diendus. Aku mau wangiku tercium seluruh dunia. Endus aku. Gue bener wangi banget seharian, kayak dari pagi tuh, dari gue bangun gue kayak, gue nggak biasa-biasa kayak gini. Wanginya itu bener-bener kayak wangi parfum gue yang semalam gue semprot sebelum tidur. Gue tidak berbau. Hari ini gue tidak berbau. Gila gak lu? Thanks buat Mykonos. Ya promo-promo. Aku nggak dibayar tapi Mykonos Slow Living enak banget buat tidur. Walaupun itu wanginya fresh tapi eh baunya bersih seperti kain linen. Love Mykonos. Nih di sini aku belinya. Apa sih? Nggak jelas. Dan sekarang setelah aku membaca, back to topic, setelah aku membaca buku ini, setelah membaca kutipan tadi, jadi aku tuh mikir, apakah kehidupan aku bakal sama ke depannya? Apakah kehidupan tidak akan berjalan? Apakah kehidupan dapat berubah? Dan menurut aku, kehidupan itu bisa berubah asalkan kita sendiri yang mau. Jadi kayak kita harus menciptakan sesuatu untuk diubah. Jadi kita harus punya sesuatu untuk dipelajari, untuk pokoknya temukan hal baru. Basicnya itu, temukan hal baru, apapun itu. Kalian bisa aja belajar bahasa baru, belajar nari, masak, mungkin nyobain, kalian gini-gini. Coba hal yang sebelumnya tuh nggak pernah kepikiran di otak kalian, nggak pernah kepikiran di otak manusia. Mungkin kalian mau nyobain seluruh Indomie di Indonesia, kalian mau nyobain seluruh cemilan di dunia. Coba invest ke waktu-waktu yang misalnya kalian tuh bisa seneng di situ. Belajar basket, belajar voli, renang, belajar belajar lah, belajar apapun yang kalian mau, yang kalian kira-kira bakal seneng di sana. Kalian tuh bakal stay lama, kalian tuh bakal menikmatinya bukan cuman sekali dua kali, tapi kayak kalian bisa invest di sana, mungkin bisa jadi atlet, mungkin bisa jadi ladang cuan kayak Reva. Aku akan mention Reva di sini. Reva tuh keren, dia tuh nari, dia suka nari dan dijadiin ladang cuan. Itu keren. Atau misalkan kayak Maudy Ayunda, dia pinter, dia mau belajar terus-terusan kayak non-stop. Gue mau belajar ini, belajar itu, belajar ini, belajar ini. Asal kalian tahu Maudy Ayunda sekarang ngedrift. Dia ngedrift pakai Lamborghini di salju gitu lah, gue lupa nama tipe mobilnya apa, tapi intinya itu cewek gila anjir. Gue nggak tahu kenapa dia bisa melakukan semua hal. Dan menurut gue nggak ada batasan buat cewek dan cowok untuk dibeda-bedakan. Cewek bisa ngelakuin hal yang cowok lakuin, dan cowok bisa ngelakuin hal yang cewek lakuin, misalkan kayak masak, misalkan kayak apa. Dan menurut gue itu tuh udah nggak ada apa ya, pokoknya bukan cowok harus masak. Apa gimana maksudnya kayak cowok harus masak? Enggak, maksud gue gini loh. Orang tuh harus ngebedain mana yang life skill, mana yang ya udah emang suka aja gitu loh. Kayak masak, nyuci piring, nyuci baju, itu life skill coy. Kalau misalkan emang lu nggak masak, lu mati kelaparan. Emang lu bakal kaya selamanya? Lu bakal punya uang buat beli warteg selamanya? Enggak, kita nggak ada yang tahu. Ya cuman didoain aja kedepannya kita bisa makan enak terus, kita bisa makan yang enak-enak terus. Apalagi dengan masak, kalian kan bisa sesuai selera kalian. Terus yang kedua, cuci baju. You guys need to learn how cuci baju. Kayak laundry sekarang makin mahal coy. Apalagi kalau misalkan nanti kayak kalian ngerantau, bakal makin mahal gak sih? Harusnya iya. Terus yang terakhir menurut gue yang paling penting,
basic life skill. Ini bukan life skill, kayak ini manner sih. Kalian harus tahu bedain caranya bicara sama orang yang lebih tua, orang yang lebih muda, orang yang sebaya. Ke orang yang lebih tua kalian tuh harus sopan, ke yang lebih muda harus sopan, yang sebaya pun harus sopan. Tapi ke yang sebaya itu ada satu hal yang menurut aku bisa dikembangin. Jadi aku bahas sedikit personal branding di sini. Kalau misalkan kalian udah nemuin personal branding kalian, buat ngobrol sama orang tuh adalah hal yang menyenangkan. Aku suka banget ngobrol sama orang karena aku udah tahu personal branding aku apa. Personal branding aku itu adalah aku mau dilihat orang sebagai orang yang murah senyum. Aku selalu senyum setiap hari. Maksudnya aku tuh berusaha untuk senyum setiap hari gitu loh, bukan aku senyum setiap hari. Aku berusaha untuk senyum setiap hari. I'm funny person, I'm a joker, kayak intinya kayak orang yang sering ngejoke gitulah. Ya walaupun mungkin kebanyakan yang gak lucu, cuman ya udah gitu loh. Aku mau dikenal sebagai orang yang tidak terlalu serius, tapi aku bisa di satu waktu aku bisa serius gitu loh. Kalau misalkan emang aku butuh keseriusan ya aku akan serius. Tapi kalau kebanyakan hidupku itu adalah hal yang bisa dibercandakan gitu loh. Jadi aku suka bercanda, aku suka joking, aku suka tertawa lah intinya. Dan intinya dalam semua hal di kehidupan kita yang sedang kita jalani hari ini, now is life, not tomorrow, not today, not tonight, not lainnya. Kita harus tetap menggunakan akal sehat kita, atau menggunakan pikiran kita, menggunakan cara berpikir. Intinya everything is about mindset. If you have like good mindset, if you think today is gonna be okay, itu akan menjadi kalau kata Bu Eltin afirmasi diri. Jadi intinya kalian tuh harus ngeyakinin diri kalian sendiri kalau misalkan hari ini nggak akan ada hal buruk, hari ini nggak akan ada hal yang kurang baik. Jadi kedepannya akan jalan baik. Itu intinya manifestasi. Dan menurut aku hari ini sudah selesai podcastnya, sudah cukup. Berapa menit sih? Gue udah pakai kacamata masih aja 13 menit. Oke. Karena sudah 13 menit, tanpa berlama-lama langsung kita close saja podcast kita hari ini. Thank you guys for listening. Don't forget to subscribe my YouTube channel. Don't forget to like, comment, apa lagi? Share and subscribe. Don't forget to subscribe. Please subscribe. Aku akan bikinin podcast lagi minggu depan. Aku akan posting setiap hari Senin. Doain aja semoga aku lancar setiap hari Senin. Aku akan posting di setiap hari Senin jam 3 sore. And yeah, thank you for listening to my podcast. Goodbye everyone. Dadah dadah dadah. Jangan lupa komen apa yang akan gue bahas selanjutnya. Bye bye.